Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa yang mengikuti blog agromedicine. Kali ini saya akan membahas penyakit plaque disease yang merupakan penyakit yang mewabah pada era tahun 1800-an ada juga wabah tersebut. Tetapi pada tahun 1900-an baru diketahui penyakit ini disebabkan karena suatu bakteri. Jadi kita mengetahui organismenya, sejarah, epidemiologi, transmisi, dan penyakit pada manusia. Penyebabnya adalah Yersinia pestis, golongan Enterobacteriaceae, gram negatif, pleomorphic Coccobacillus. Kemudian sifatnya adalah aerobik, fakultatif, anaerob, dan fakultatif intraseluler. Artinya hewan bakteri ini hidup di aerob, bisa juga di anaerob, ya. Kemudian di intraseluler lebih baik, dan di luar juga bisa hidup. Kemudian, satu serotipe ini mengandung 3 varian mikroorganismenya, yang mana plasmid yang multiple, dan tergantung faktor virulensinya. Jadi plasmidnya banyak, tergantung virulensinya. Kemudian, Yersinia pestis ini dihancurkan oleh sinar matahari. Ini merupakan bakterinya Coccobacillus, ya, bergerombol. Ya. Ini sel darah merah, ini sel darah putih. Kemudian, dihancurkan oleh sinar matahari dan pengeringan. Daya tahan hidupnya 1 jam di udara, lebih tahan pada tanah, 1 minggu di jaringan ikat, dan tahan tahunan ketika dia membeku. Sejarahnya, ada namanya pandemik Justinian. Pada tahun 540-590 dicatat bahwa terdapat kematian 10.000 orang per hari, dan pada saat itu terjadi runtuhnya kerajaan Romawi. Pada tahun 1300-an sampai dengan 1400-an, terdapat pandemik, yaitu Black Death Pandemic. Warga-warga dikarantina, kemudian sepertiga warga Eropa meninggal, dan pada saat itu terdapat kejadian besar, yaitu runtuhnya sistem feodalisme di Eropa. Kemudian, pada tahun 1665, kejadian plaque disease di London. Dan asal-usulnya pada tahun 1894 di Hong Kong, Alexander Yersin ini mengidentifikasi bakteri gram negatif Bacillus yang merupakan penyebab dari Yersinia pestis. Penyakitnya adalah plaque disease. Kemudian sejarah di Amerika Serikat pada tahun 1899 di Hawaii, banyak kapal yang banyak mengandung tikus dan menyebar sampai dengan Amerika Serikat bagian barat. Ini dihubungkan dengan penyakit-penyakit yang merupakan faktornya tikus. Padahal belum tentu gigitan tikus, tetapi kutu yang terdapat dalam tikus tersebut. Kemudian pada tahun 1924, Los Angeles, kasus ke orang ini terakhir ditemukan. 32 kasus pneumonia dan 31 kematian. Terakhir ada di daerah barat daya Amerika Serikat. Dan pada tahun 1900-an, CDC Division of Quarantine ini mendapatkan laporan dari Amerika Serikat. Jadi ada penyakit yang harus dilakukan karantina. Transmisinya ternyata dari gigitan kutu, dan kutu ini terdapat pada hewan yang mengandung kutu tersebut. Jadi kontak hewan secara langsung, jaringan, cairan tubuh, garukan, gigitan masuk melalui kulit yang rusak. Jadi kutu tersebut ada di dalam hewan berbulu dan kemudian dekat-dekat dengan manusia, dan kutu tersebut menggigit manusia. Bisa juga terjadi secara aerosol ketika ada kutu tersebut mengeluarkan bakteri Yersinia pestis, kemudian secara aerosol masuk dalam pernapasan manusia. Kasus pada manusia ini musiman di daerah-daerah dingin, April sampai dengan November, karena terjadi peningkatan aktivitas kutu dan inang pada manusia ini. Kemudian ada vektornya. Vektor dari Yersinia pestis adalah 2 jenis, ada Orypsila montana dan Xenopsila chaepois. Dapat hidup pada inang selama sebulan, banyak spesies sebagai vektor. Jadi, Orypsila montana ini adalah suatu kutu yang tinggal di tubuh tupai batu, tupai tanah California, anjing padang rumput. Dan kutu merupakan vektor yang utama di Amerika Serikat. Kemudian Xenopsila chaepois adalah suatu kutu yang terdapat pada kucing, pada anjing, tikus, yang terdapat epidemi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini adalah jenis kutunya yang mana Yersinia pestis ini terdapat pada sini. Ya, pada suhu kurang dari 27 derajat Celcius, bekuan darah
pada saluran cerna kutu, kemudian Yersinia pestis terperangkap dan bekuan darah ini regurgitasi ya masuk ke daerah mulut si kutu ini, menggigit manusia, kemudian mentransmisikan Yersinia pestis. Pada suhu lebih dari 27 derajat Celcius, bekuan darah pada saluran cerna kutu ini larut, kemudian Yersinia pestis lewat larutan tersebut. Secara epidemiologi, ya, di Amerika Serikat, di Barat Daya 87%, kemudian Meksiko, Florida, Arizona, di California pada tahun 1925 sampai 1964 terdapat kurang sampai dengan 2 kasus per tahun, tidak terlalu besar, dan selama 1970-an meningkat menjadi 13 kasus per tahun. Kemudian ini adalah distribusi di Amerika Serikat, yang meningkat pada tahun 1982, kemudian menurun sampai sekarang ini. Ini adalah distribusi secara dunia pada tahun 1998. Indonesia terdapat juga Yersinia pestis, tapi tidak terlalu besar. Ini adalah bagaimana manusia terinfeksi, yang mana terdapat vektor. Vektornya adalah ini. Synopsis caeopis terdapat pada bulu kutu ini, terdapat pada kutu anjing dan kutu tikus, kutu kucing. Kemudian mendekati manusia, kutu tersebut menggigit manusia dan gigitan tersebut mengandung Yersinia pestis. Ada 3 penyakit bentukan dari penyakit plak ini yang disebabkan karena Yersinia pestis. Pertama adalah tipe bubonik. Bubo itu adalah bula ya, bukan bula tapi ada benjolan. Septikemia ketika dia masuk ke dalam darah, dan pneumonik ini adalah suatu bentuk dari inflamasi pada paru-paru. Ini adalah bentuk bubonik plak. Di sini terdapat pembesaran pada kelenjar getah bening, dan bentuk paling utama ini terbanyak kasusnya. 80% kasus, inkubasinya 2-6 hari, gejala klinisnya demam, lemah, nyeri kepala. Kemudian kematian tidak diterapi itu 50-60%. Ini adalah bentuk septikemia plak yang mana terdapat pada primer dan sekunder. Primer itu adalah gigitan langsung dari Yersinia pestis masuk dalam tubuh manusia, masuk dalam darah, atau sekunder dari kutu. Onsetnya cepat, kemudian gejala klinisnya, gejala sepsis ditambah dengan adanya suatu bubo, ada pembesaran kelenjar getah bening. Nekrosis pada ekstremitas terjadi karena aliran darah di sini tertutup karena adanya terbentuk trombus-trombus yang kecil-kecil. Maka disebut sebagai Black Death. Dan mortalitasnya ini 100% dia tidak diterapi. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pneumonik plak, yang mana terjadi primer ketika Yersinia pestis terinhalasi, atau sekunder ketika dia masuk ke dalam darah, septikemia plak, kemudian menyebar ke paru-paru, terdapat pneumonik plak. Gejala klinisnya demam, panas dingin, nyeri kepala, septikemia, dan distres napas, kemudian batuk darah. Penularan dari orang ke orang ini mungkin dan potensi menjadi senjata biologis. Untuk mendiagnosisnya adalah kita harus identifikasi organismenya, serologi untuk menemukan antibodinya, mengisolasi organisme dengan menggunakan media, dan diferensial diagnosis adalah tularemia hantavirus. Ini adalah infeksi yang disebabkan karena hostnya juga tikus. Kemudian streptococcus dan staphylococcus ini adalah suatu bentuk diferensial diagnosis apabila terdapat suatu bubonik plak, kemudian septikemia karena terjadi kerusakan pada kulit. Kemudian untuk pengobatannya secara dini survival 100%. Perawatan suportif misalnya demam diberikan antipiretik, nyeri antiinflamasi, dan analgetik. Kemudian apabila ada sesak napas, kalau memang menyebabkan ARDS, kita harus menggunakan ventilator mekanik. Dan antibiotika yang diberikan adalah golongan aminoglikosida seperti gentamisin, amikasin. Apabila tidak ada atau alergi, diberikan doxycycline, tetracycline, dan chloramphenicol. Penicillin dan cephalosporin ini tidak efektif. Kemudian pencegahan dan kontrol infeksi. Apabila terdapat infeksi, kita harus lakukan isolasi hewan terinfeksi, pengurangan jumlah orang yang kontak dengan pasien yang terkena, dan proteksi personal. Contohnya adalah masker bedah, handscoon, dan Google. Kontrol kutu artinya ketika kita memiliki hewan-hewan di rumah, anjing, kucing, ini harus dilakukan pembersihan, diberikan sampo anti kutu karena terdapat kutu tersebut menjadi vektor penyebaran penyakit. Kemudian cegah hewan berkeliaran. Jadi jangan biarkan hewan-hewan yang rumahan berkeliaran sehingga dapat bertukar kutu tersebut, karena kutu tersebut bisa lompat dari organisme, dari
kucing satu ke kucing yang lainnya atau dari anjing satu ke anjing lainnya. Kemudian kontrol tikus, mengeliminasi habitat tikus sekitar rumah apabila ada, dilakukan setelah menggunakan insektisida. Jadi eliminasi dulu, kemudian apabila tidak habis dilakukan insektisida. Apabila terdapat kutu di daerah sekitar rumah, karena tidak menutup kemungkinan kutu tersebut keluar dari bulu hewan peliharaan kita, kemudian menginfeksi secara langsung ke manusia. Dan insektisida ini digunakan pada area-area epizootik ini terdapat banyak sekali kutu dan pada kondisi yang lembab. Ini adalah suatu pencegahan dan kontrol penyakit yang pernah dilakukan ketika mewabah pada saat itu, yang mana kita harus, misalnya tikus, kelinci lewat sini, kutu-kutunya ini terdapat pada daerah sini, kemudian bisa menempel pada manusia juga, sehingga harus dikontrol kutunya. Pencegahan dan kontrol penyakit pada masyarakat harus kita berikan edukasi, kemudian kita berikan antibiotika profilaksis, ya, profilaksis untuk mencegah outbreak. Kemudian orang-orang yang menangani hewan yang terinfeksi merupakan vulnerable person yang harus kita berikan antibiotika profilaksis. Kemudian ketika ada orang-orang yang kontak erat dengan kasus plak disease. Vaksinasi ini diberikan pada saat mewabah, dan vaksin diekstrak dari mikroorganisme hidup dan mati dan tersedia hanya sebentar di Amerika Serikat, kemudian menghilang. Pencegahan kewaspadaan yang lain adalah kemudian lapor kasus hewan terduga ketika ada plak disease, kemudian hewan-hewan yang berbulu di sekitar tempat tinggal pasien ini harus dilakukan eliminasi. Kemudian edukasi pasien dan masyarakat tentang risiko transmisi dan pencegahannya, perhatian pada masyarakat yang daerah banyak hewan. Jadi daerah-daerah rumahan, kucing, anjing, ini harus dilakukan pembersihan, diberikan sampo anti kutu. Jadi pada tahun 1970, 50 tahun yang lalu, WHO ini mengestimasi bahwa plak disease ini dijadikan senjata biologis. Jadi ada pencemaran, yaitu 50 kg agen yang terdapat Yersinia pestis, diberikan 5 juta penduduk. Kemudian terdapat 150.000 pneumonic case. Jadi ada kasus pneumonik plak 150.000, kemudian kematiannya terdapat 36.000. Dan pada perawatan rumah sakit didapatkan pasien 80-100.000. Terdapat kasus sekunder. Kasus sekunder yaitu reinfeksi dari orang yang sudah terkena kemudian menularkan orang lain. Hingga 100.000 total kematian pada saat itu, pada tahun 1970. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi plak disease ini pernah mewabah pada era tahun 1900-an dan digunakan sebagai senjata biologis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.